Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat pagi, cikgu. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman ketika saya mengikuti Jambore GTK pada tahun 2023. Pada saat itu, tahun 2023 namanya ialah apresiasi GTK. Nah, saat ini namanya Jambore GTK ya Bapak Ibu. Saya juga mengikuti pada saat itu kategori GTK dedikatif. Hanya saja perbedaan antara tahun 2023 dengan 2024 yang boleh mengikuti GTK dedikatif ialah guru-guru atau pendidik yang sekolahnya itu berada di daerah 3T yang dibuktikan dengan SK dari Kemdikbud Bapak Ibu ya. Nah, tetapi pada tahun 2024 ini itu sekolah yang mengikuti itu tidak hanya dari sekolah 3T, tetapi sekolah-sekolah yang selain 3T juga boleh mengikuti Bapak Ibu, asal dengan persyaratan nanti ada di ketentuannya Bapak Ibu, bahwa memang mereka berada di sekolah itu memiliki banyak sekali tantangannya. Nah, di sini saya akan lebih fokus untuk berbagi pengalaman bagaimana cara penulisan naskah. Jadi pada kategori GTK dedikatif ini yang perlu Bapak Ibu persiapkan ialah portofolionya, naskah, video dan bukti pendukung Bapak Ibu. Tapi di sini saya akan mencoba mengupas bagaimana cara atau pengalaman saya ketika saya membuat naskah yang saya buat. Nah, di sini Bapak Ibu, yang terpenting adalah naskah yang Bapak Ibu buat ialah naskah hasil karya sendiri, bukan hasil plagiasi dari karya orang lain. Boleh Bapak Ibu melihat karya orang lain, tetapi harus benar-benar pengalaman Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu implementasikan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi memang hasil karya Bapak Ibu sendiri. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, panjang naskah yang harus Bapak Ibu buat ialah antara 1.500 kata sampai 2.000 kata atau 6 sampai 8 halaman. Jadi Bapak Ibu tidak boleh kurang dari 1.500 dan tidak boleh lebih dari 2.000 kata atau 6 sampai 8 halaman. Itu harus benar-benar diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian naskah Bapak Ibu ini gaya penulisannya bebas Bapak Ibu. Tetapi harus berisi ada identitasnya, kemudian ada pendahuluannya, ada isi dan ada penutup. Jadi identitas ini berisi mengenai judul yang Bapak Ibu buat, kemudian ada nama lengkap Ibu, asal instansi atau asal sekolah Bapak Ibu, kemudian alamat email Bapak Ibu. Lalu, naskah itu diketik dengan rapi dengan format file Word Bapak Ibu dengan layout kertas berukuran A4. Sama ketika Bapak Ibu membuat skripsi ya, yaitu jarak tepi kertas yaitu 4 cm yang sebelah kiri, kemudian atas 4 cm juga, kanan 3 cm dan bawah 3 cm dengan jenis huruf Times New Roman Bapak Ibu ya, dengan ukuran hurufnya 12 dan jarak antar baris itu 1,5. Kemudian naskah praktek baik harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah. Nah, substansi naskah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat naskahnya itu seperti yang terdahulu, yaitu harus menggunakan teknik STAR Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengetahui mengenai teknik STAR itu terdiri dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi situasi terkait kondisi yang Bapak Ibu alami. Ya, latar belakang masalahnya apa? Bapak Ibu ceritakan di situ. Mengapa praktek Bapak Ibu itu Bapak Ibu anggap penting dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Bapak Ibu dalam judul yang Bapak Ibu angkat. Jadi itu situasinya. Kemudian lagi ketika Bapak Ibu mengimplementasikan atau praktek yang Ibu lakukan, apa sih tantangan yang Bapak Ibu lalui? Nah, itu ya Bapak Ibu, dan siapa saja yang terlibat. Nah, yang ketiga yaitu aksi. Aksi berkenaan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, meliputi strategi, ya, siapa saja yang terlibat, atau apa saja sumber daya atau materi yang Bapak Ibu gunakan atau perlukan
untuk melaksanakan strategi tersebut. Kemudian yang terakhir itu refleksi. Refleksi terkait hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan, apa sih hasilnya, bagaimana, itu Bapak Ibu ceritakan. Dan kalau bisa dimasukkan bagaimana respon atau umpan balik dari satuan atau warga sekolah Bapak Ibu. Gitu ya. Yang penting adalah teknik STAR-nya Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu membuat videonya juga menggunakan teknik STAR Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba untuk men-spill sedikit naskah yang pernah saya buat, yaitu dengan judul Batik Batas sebagai upaya optimalisasi learning community. Saya spill. Nah, ini ada identitas Bapak Ibu. Ini identitas terdiri dari yang saya sebutkan tadi, ada judul Bapak Ibu, kemudian nama, asal sekolah, email, itu ya Bapak Ibu. Kemudian masukkan juga kategori apa yang Bapak Ibu pilih. Kemudian lagi ada pendahuluan Bapak Ibu, pendahuluan terkait dengan judul yang Bapak Ibu pilih. Kemudian lagi isinya, isi Bapak Ibu, isi sesuaikan dengan yang relevan yang akan Bapak Ibu pilih mengenai judul Bapak Ibu. Kemudian lagi di situ boleh Ibu masukkan. Kemudian ada nih metode penyusunan, yaitu dengan teknik STAR Bapak Ibu yang saya sebut tadi. Ada situasi terkait kondisi yang menjadi latar belakang masalah, judul yang Bapak Ibu pilih. Kemudian lagi tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Kemudian aksi yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Lalu refleksi terkait hasil dan dampak atas aksi yang telah Bapak Ibu lakukan. Lalu yang terakhir adalah penutup Bapak Ibu atau kesimpulan dari keseluruhan yang Bapak Ibu ceritakan di bagian pendahuluan sampai bagian tadi refleksi terkait hasil dan dampak. Itu saja Bapak Ibu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Bapak Ibu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye.